Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan fondasi telapak menggunakan Revit 2021. Nama saya Jaran Andani Putra dari program studi teknik sipil. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah memencet file. Lalu setelah kita mencet file seperti ini, kita pilih metrik, lalu pencet struktural template, lalu yaitu opsi, yaitu project. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah jadi seperti ini, lalu kita buat lagi, kita buat levelingnya. Nah, di sini tuh levelingnya saya buat pertama ini universal top kolom, atau diganti namanya atau elevasi top kolom. Nah, itu tuh 3000. Karena mengapa 3000 ya, karena dari sleeve ke kolomnya. Nah, lalu kita buat lagi nih elevasi top sleeve. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, kita buat lagi satu. Yaitu ini nih. Sebentar, kita buat lagi satu seperti ini dengan nama kita ganti dulu namanya seperti biasa dengan nama elevasi atas pondasi. Nah, tujuannya itu agar kita ini bisa memudahkan kita untuk mengetahui posisi pondasi atau gambar-gambar pondasi sesuai dengan elevasinya agar tidak tercampur. Lalu sekarang kita buat grid nih. Grid yang pertama itu kita pencet dulu nih apa ini namanya, holotet seperti ini. Lalu kita pencet dari sumbu northnya, buat garis lurus ke bawah seperti ini. Jika sudah selesai, nah tergantung jaraknya seperti itu. Lalu jika sudah selesai, kita buat lagi nih jaraknya sebesar seperti ini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, nah ini tuh tujuannya seperti tadi, untuk memudahkan nanti pada saat pembuatan pondasinya, bangunan-bangunan kita seberapa sih jaraknya, seperti itu. Kita buat lagi seperti ini. Nah, kita tarik lagi nih garis dari tengah ke kirinya untuk membuat gridnya. Sebenarnya grid itu cukup memudahkan kita pada dasarnya, agar ya seperti yang saya tadi bilang, tidak berantakan nanti gedungnya kayak gitu. Kita buat grid kayak gini, kita buat 3 karena nanti ya agar nanti kita bisa taruh ini pondasi-pondasinya di pertemuan antara grid vertikal dan horizontal seperti itu. Nah, sekarang kita buat pondasinya sendiri. Pondasinya sendiri itu karena tim saya itu genap, saya memakai 150 x 150 nih seperti ini. Width sama lengthnya kita ganti dengan kedalaman dalam ketebalan pondasinya 450. Nah, ini juga saya ganti 150 x 150 dikali 450. Nah, seperti itu. Nah, kita okein. Nah, kita letakin pondasi ini sesuai dengan pertemuan antar grid vertikal dan horizontal. Saya naruhnya di pojok kanan. Tidak apa-apa, bebas menaruhnya sebenarnya. Lalu setelah itu, nah ini setelah kita lakuin itu, kita masuk ke struktur, lalu pencet kolom sama seperti sebelumnya. Nah, tujuannya ntar kita atur dimensinya kita atur seperti ini. Ini kita lagi buat kolom sekarang. Kolom juga tujuannya nanti kita bisa lihat di potongannya. Nah, 300 x 300 sudah kelar nih seperti ini. Lalu jadi seperti ini. Nanti langkah selanjutnya adalah kita buat potongan AA dengan cara
kita pencet seperti ini nih. Nah, kita pencet section, lalu kita tarik garis ke sini, kita potongnya horizontal saja agar memudahkan kita juga. Kalau vertikal nanti bentuk potongannya juga berbeda seperti yang sudah diajarkan di gambar rekayasa. Nah, lanjut seperti ini. Jika sudah jadi, nah kita potong. Nah, ini adalah hasil potongannya seperti ini. Hasil potongannya sendiri itu kita gunakan nanti agar komponen-komponen lainnya tidak ikut. Nah, seperti ini nih. Tujuannya juga agar nanti kita bisa masukin ke untuk tulangannya. Kita pencet hide and view agar komponen-komponen lainnya seperti saya sudah sebutkan tadi tidak ikut. Nah, jika sudah, nah kita rapiin lagi bentukannya. Nah, lalu habis itu jika sudah jadi seperti ini, kita sekarang memasang tulangan. Nah, memasang tulangan itu seperti ini. Nah, ini tuh kita pasang tulangannya, kita hold. Nah, kita pencet nih, oke. Lalu juga sudah seperti ini nih. Nah, kita rapihin seperti ini. Adalah tulangannya. Iya, terus seperti ini. Nah, kita set seperti ini. Nah, kita pencet tadi itu, kita pencet rebarnya pada bar menu, lalu pilih tulangan yang sudah dipakai. Nah, dalam proses ini kita makainya M02. Nah, dengan diameternya 16 kita ubah semua ini. Nah, oke, sudah seperti ini, sudah jadi. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah gambar 3 dimensinya, tulangannya. Ini kan tulangannya baru satu-satu. Nah, ini kita perbanyak saja tulangannya menjadi maksimum spacing. Ya, karena tidak mungkin pada saat di satu pondasi tulangannya hanya satu, tidak bisa mengukurnya dengan spacing 150 jika tulangan cuma satu, pondasinya juga tidak akan kuat. Ini kita lanjutin seperti ini. Elevasi top pondasi kita lihat dari tampak atasnya lagi seperti tadi. Lanjut seperti ini. Ya, ini kita klik section 2-nya. Tujuannya ya nanti kita bisa lihat ke depannya nih, kenapa saya ngelakuin section 2 ya. Seperti tadi masih sama, fase-fasenya kita inin dulu, kita hide in view dulu, atau bisa kita delete juga sebenarnya, tapi saya lebih menyarankan hide in view supaya komponen-komponennya tidak hilang permanen seperti ini. Nah, ini kita hide in view lagi. Nah, lanjut seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita ini. Nah, ini sudah ada tadi yang tulangan yang tadi sebelum kita buat berbeda dengan awal yang sudah kosong memang. Nah, kita buat lagi tulangan di sini nih seperti ini. Kita buat lagi tulangan agar tidak, karena tulangan tidak mungkin hanya di satu sisi. Sebenarnya tulangan itu ada di dua sisi karena bentuk pondasi sendiri itu adalah apa namanya, 3 dimensi. Nah, cara-caranya masih sama seperti tadi sebenarnya. Ini kita lakukan ini agar nanti pada tulangannya itu ya seperti saya tadi bilang ada dua sisi, dari sisi X sama Y atau Y sama Z seperti itu. Sama 150 kali 150 juga. Semuanya kita samain seperti tadi, langkahnya sama persis sebenarnya. Nah, ini seperti ini. Lanjut seperti ini. Ini seperti ini juga. Ini kita rapihin nih. Tujuannya itu ya agar tulangannya nanti pada saat sudah kita lihat view 3 dimensi itu tidak bertabrakan, tidak hancur tulangannya. Nah, ini juga ada yang ini bisa kita rapihin lagi.
seperti langkah yang tadi saya lihat, bisa di rewind langkahnya pelan-pelan mungkin jika memang penjelasan saya kurang lengkap atau kayak gimana. Seperti ini. Sebenarnya jika kita sudah mengetahui bentuk pondasi sendiri pun pembuatan pondasi di Revit ini tidak ribet sebenarnya ya. Kita rapiin saja seperti yang tadi saya bilang agar tidak hancur pada saat kita lihat 3 dimensi. Nah, lanjut seperti ini sudah ada notasi-notasinya ya, masih pondasinya. Lanjut kita pencet. Nah seperti ini nih hasilnya yang tadi saya sudah bilang, pondasi tidak mungkin. Nah, tapi di sini itu kita bisa melihat ada beberapa tulangan yang pada dasarnya bertabrakan seperti itu. Bertabrakan, dan itu tidak baik sebenarnya tulangan bertabrakan juga. Jadi kita bisa merapikannya lagi sebenarnya. Ini kita pencet yang ini, lalu kita pencet medium tadi. Nah ini kita rapihin dan kita pertegas lagi. Seperti ini. Sebentar. Nah ini tuh sekarang jika sudah rapi tadi, kita sudah rapi, kita pertegas lagi. Kita berikan notasi, di sini untuk nanti pada saat kita, bisa saya bilang, kita copy ke masing-masing titik yang sudah dijadikan itu tidak bertabrakan dengan notasi yang lainnya, dengan ukuran yang lainnya. Jadi juga mempermudah kita pada dasarnya untuk mengingat bagaimana sih bentuk pondasi yang sudah mau kita buat seperti itu. Ini kita scale ya, karena bisa dilihat mungkin terlalu besar ininya si notasinya. Kita naikin seperti ini agar lebih rapi saja. Seperti ini. Ini sudah pondasi sudah cukup rapi menurut saya, dan 3 dimensinya juga rapi karena tadi sudah dipertegas, sudah dirapikan, dan tidak ada bentrok lagi masing-masing pondasinya. Nah ini lanjut seperti ini. Ini masih dalam tahap pemberian notasi. Nah ini sekarang kita kasih tahu nih apa yang tadi kita pakai, kan saya tadi sudah bilang bentuk tulangan apa yang kita pakai dan diameternya seperti itu. Lanjut seperti ini. Nah ini tuh tadi saya bilang kita memakai diameter 16, ini notasinya 16 seperti itu. Sebentar, kita lanjut seperti ini. Nah sekarang kita bisa lihat nih, ini nampak atasnya. Nah sekarang kita tinggal copy paste saja, karena baik lagi yang tadi saya sudah omongin, pada dasarnya fondasi masing-masing bangunan tuh dirancang dengan perhitungan dan analisa struktur yang sudah tepat sebenarnya, dengan menghitungkan dampak, minimalisir dampak paling besar. Jadi jika kita sudah memakai 150/150, seharusnya pada perhitungan pondasinya itu dengan segala jenis beban apapun 150/150 cukup. Tapi jika sebenarnya harusnya, karena ini memang
mata kuliahnya aplikasi komputer, jadi kita tidak harus menghitung bagaimana cara mendapatkan 150 ini. Lalu lanjut kita buat langkah selanjutnya, kita buat slope. Nah kita klik layer, kita klik toolbar, kita klik beam, kita edit type, lalu ubah dari family universal rectangular beam, kemudian kita ubah dimensinya jadi 200x200 seperti ini. Kita ubah dimensinya. Jika sudah kita ubah seperti ini, nah kita sambungkan si slope-nya. Nah kita sambungkan seperti ini, sambungkan. Sebenarnya juga penggunaan Revit ini, jika kita sudah cukup memahami mata kuliah di gambar rekayasa, yang seperti saya bilang tadi tidak akan terlalu sulit, karena pada dasarnya pengaplikasian gambar rekayasa sendiri pun terpacu pada pembuatan slope yang benar memang. Jadi ini kita sudah terbiasa melihat ada slope, ada kolom, ada apa seperti itu. Ini kita dalam proses kita sambungkan lagi semuanya seperti ini. Lanjut seperti ini, sambungkan masing-masing titiknya. Seperti ini. Nah sekarang kita bisa lihat nih, ini tampak 3 dimensinya. Ini tampak 3 dimensinya. Tadi juga kita sudah lihat slope dan kolomnya. Kolomnya saya lupa menjelaskan tadi. Nah ini kita akan membuat kolom sekarang. Jadi itu hanya slope-nya saja. Nah lanjut pembuatan kolom. Kolomnya itu ukurannya 300x300. Jangan lupa diganti karena balik lagi itu ada mata kuliahnya lagi kenapa diganti 300x300 sebenarnya. Karena di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara pembuatan bangunan ya sudah ada pondasinya, ya sudah, jadi kita ini. Nah sebenarnya kenapa saya pakai di gambar itu tadi 250x250, karena seharusnya kita pakai 300x300, tapi karena takut kolomnya kebesaran, jadi saya ganti 250x250 seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada masalah juga jika kita membuat 300x300, tapi ditakutkan kos yang dihasilkan cukup besar seperti itu. Ini kita sambungkan lagi kolomnya. Ini berarti ada di atasnya, tadi ada di bawahnya, sekarang ada di atasnya, ya seperti pada mata kuliah gambar rekayasa saja sebenarnya. Fungsinya kolom apa, fungsinya slope apa. Kita lanjut seperti ini, lanjut lagi seperti ini. Lanjut lagi seperti ini. Kita hubungkan masing-masing titik yang sudah ada di titik tadi seperti ini, seperti ini. Seperti ini. Kita sambungkan lagi titik terakhirnya. Disambungkan lagi seperti ini ya. Sudah jadi. Nah tampak akhirnya seperti ini. Ini adalah hasil dari fondasi yang benar. Ini 3 dimensinya cukup menarik sebenarnya. Tadi seperti saya sebutkan, tadi ada yang bawahnya itu slope, yang atasnya itu ada kolom,